Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sucipita Harinaki dengan NIM 2023 11338. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar gain scheduling. Jadi, apa itu gain scheduling? Adalah teknik kontrol yang jenius untuk mengendalikan sistem yang sifatnya sering berubah, alias sistem non-linear. Misalnya, bayangkan kita sedang mengendarai mobil. Controller gas ini seperti sopir yang tahu persis bagaimana cara menginjak gas dan rem untuk setiap kecepatan. Intinya, sistem yang kompleks atau non-linear bisa dianggap sebagai banyak sistem linear sederhana yang berjejer masing-masing berlaku di titik operasi tertentu, misalnya kecepatan 50 km per jam, 100 km per jam, dan lain-lain. Gain scheduling tidak menggunakan satu setelan kontrol saja, tapi menggunakan kumpulan kontrol linear yang setiap setelannya nilai KP, nilai KI, nilai KD, kontrol proporsional, integral, dan derivatifnya sudah dituning optimal untuk satu kondisi operasi. Komponen kunci dari gain scheduling ini yang pertama ada variabel penjadwal. Ini adalah sensor kondisi sistem yang harus diukur secara real time. Aturannya, variabel penjadwal ini harus sangat berhubungan dengan perubahan dinamika sistem. Contohnya seperti kecepatan pesawat, suhu reaktor. Yang kedua, ada controller lokal. Ini adalah serangkaian controller PI atau PID yang dituning khusus untuk masing-masing titik operasi, kecepatan rendah, sedang, dan tinggi. Lalu yang ketiga ada gain schedule, lookup table. Ini adalah kamus atau tabel referensi yang bertugas memetakan nilai alfa saat ini ke setelan kontrol proporsional dan kontrol integral yang paling pas. Ia melakukan interpolasi atau menghubungkan titik-titik agar transisi gain atau perubahan KP atau KI-nya berlangsung mulus, tidak tiba-tiba, demi menjaga stabilitas sistem. Nah, kelebihan utamanya itu kinerjanya maksimal. Kinerja sistem seperti respon cepat tanpa overshoot tetap optimal di seluruh rentang operasi. Implementasinya juga mudah dengan lookup tabel disimuling implementasi kode relatif sederhana dan cepat. Keterbatasannya yaitu tidak ada jaminan stabilitas global. Stabilitas hanya dijamin di titik-titik desain tempat controller dituning. Selama sistem bergerak di antara titik-titik tersebut atau transisi, stabilitas harus diuji ketat, tidak otomatis terjamin. Di sini ada kasus contoh penerapannya pada pengendalian kecepatan pesawat udara atau aircraft speed control. Pesawat udara adalah contoh klasik dari sistem non-linear dinamika pesawat, misalnya hubungan antara input throttle dan output kecepatan sangat berbeda pada kecepatan rendah atau saat take off maupun landing dan pada kecepatan tinggi saat crashing. Masalahnya, controller kecepatan tunggal yang dituning untuk kecepatan tinggi mungkin terlalu agresif, yang dimana menyebabkan osilasi atau overshoot pada kecepatan rendah. Sebaliknya, controller yang dituning untuk kecepatan rendah mungkin terlalu lambat atau sluggish pada kecepatan tinggi. Solusinya itu gunakan kecepatan udara atau airspeed sebagai variabel penjadwal untuk menyesuaikan gain K khususnya KP dari controller kecepatan, misalnya controller PI ataupun PID secara waktu nyata. Di sini ada kecepatan udara dan parameter kontrol. Untuk kecepatan rendah, kontrol proporsionalnya high, sedangkan untuk kecepatan tinggi sebaliknya. Di antara keduanya, interpolasi antara KP high dan juga KP low. Logikanya, pada kecepatan rendah di mana dinamika plan lebih lambat, diperlukan gain yang lebih tinggi untuk respon yang cepat. Pada kecepatan tinggi di mana dinamika plan lebih sensitif, akan diperlukan gain yang lebih rendah untuk menjaga stabilitas dan menghindari osilasi. Nah, di sini ada diagram blok dari aircraft speed control. Dapat kita lihat di sini ada set point kecepatan, sinyal error, ada varying PI control, di dalamnya ada proportional gain, integrator kontrol sinyal, ada KP dan KI-nya. Lalu di sampingnya itu ada plane model atau plane, yaitu model pesawat udaranya. Terus ada one day lookup table dan juga itu ada kecepatan udara aktual. Nah, pada blok tersebut ada set point kecepatan,
Untuk di sistem fungsinya sumber input referensi, peran khususnya dalam gain scheduling untuk menentukan target kecepatan yang harus dicapai pesawat. Untuk sum block itu menghitung sinyal error kalau dalam gain scheduling mendapatkan selisih yang menjadi input control. Untuk plane, proses yang dikendalikan objek control. Lalu pada gain scheduling mengeluarkan tegangan aktual yang berfungsi sebagai feedback sekaligus variabel penjadwal. Lalu untuk feedback yaitu tegangan aktual, fungsi utamanya di sistem kontrol untuk sinyal pengukuran output, sedangkan pada gain scheduling variabel alpha-nya menggerakkan seluruh mekanisme gain schedule. Lalu untuk lookup table untuk sebagai tabel penentu nilai menerima alpha dan mengeluarkan nilai KP dan KI yang bervariasi sesuai kondisi operasi. Selanjutnya ada varying PI control. Kontrol utama yang menghasilkan aksi kontrol menerima KP dan KI secara eksternal dari lookup table menjadikannya adaptif terhadap perubahan kecepatan pesawat. Untuk kontrol sinyal, output control ke aktuator dalam gain schedule, peran perintah ke throttle atau gas pesawat fungsinya. Nah, untuk gain schedule ini, teknik cerdas mengendalikan sistem yang karakternya berubah-ubah atau non-linear, seperti pesawat yang dinamikanya beda saat lambat dan cepat. Inti kerjanya itu daripada menggunakan satu setelan kontrol yang kaku, gain schedule ini menggunakan variabel penjadwal, misalnya kecepatan aktual, untuk secara otomatis memilih dan mengatur ulang parameter controller secara real time. Manfaatnya, controller selalu menggunakan setelan yang paling optimal untuk kondisi operasi saat itu, sehingga sistem tetap stabil dan responsif di seluruh rentang operasinya. Untuk implementasi simulingnya, kita menggunakan blok 1D lookup table untuk memetakan variabel penjadwalan ke nilai gain yang bervariasi. Kemudian nilai ini dihubungkan ke blok varying PI controller. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.